Sampai jumpa dalam acara podcast 10367 bersama Pak Dr. Fadlilah, seorang dosen dan kritikus sastra dari Universitas Andalas. Beliau ini adalah seorang penulis yang aktif dan pengajar aktif dan menulis di berbagai media nasional maupun lokal dan menulis beberapa buku. Nah, salah satunya adalah buku teori sastra Malin Kundang Kompleks. Nah, ini buku baru yang mesti kita baca ini. Oke, selamat berjumpa Pak Dr. Fadlilah. Selamat berjumpa. Nah, sekarang kita bincang-bincang santai mengenai perkembangan media dan sastra. Nah, ini satu yang sangat menarik ini Pak Fadlilah. Nah, apalagi kita dalam perubahan ya, dari media cetak ke media digital. Nah, ini dalam dunia revolusi 4.0. Nah, bagaimana tanggapan Dr. Fadlilah ini mengenai perkembangan media dalam dunia sastra ini? Mungkin bisa dibandingkan dengan perkembangan media dalam masa cetak. Media pada waktu-waktu terakhir ini sangat menggoncangkan sebenarnya di dunia sastra. Karena dunia sastra pada awalnya dunia sastra yang lebih kenal oleh para sastrawan itu adalah disebutlah istilahnya sastra koran, karena media waktu tahun 2090 80 ke belakang itu koran, dan sebelumnya masih berjaya dengan sastra majalah Horizon mulai agak payah di tahun 80-an itu, karena maka dikenal orang bicara dengan media sastra koran. Nah, pada media sastra koran itulah ranah para sastrawan untuk menulis karya sastra, untuk hadir di setiap minggu. Jadi hari Minggu orang santai, orang membaca karya sastra berupa cerpen dan puisi, bahkan juga novel yang bersambung. Nah, di samping ada media cetak berupa buku. Nah, pada tahun 2000, setelah lewat tahun 2000 ke atas, semuanya bergoncang seperti mengalami gempa atau tsunami ya. Pada hari ini di Kota Padang umpamanya punah para penjual koran, tinggal hanya penjual koran. Ketika saya lihat di Kota Padang, Simpang Haru dan di dekat bioskop Mulia yang selalu mutar film India di Padang Teater, hanya dua itu. Pasar penjualan koran di lapangan Imam Bonjol punah. Dahulu itu orang ramai, sana ramai sekali, dan sekarang tidak ada. Di sana ada Maete. Nah, sekarang Maete mungkin sudah pensiun mungkin ya. Kita rindu untuk melihat koran di sana, sudah tidak ada lagi. Jadi para penulis tahun sebelum revolusi industri 4.0 ya, sebelum orang masuk ke dunia media digital. Jadi orang benar-benar menunggu koran hari Minggu. Penulis juga menunggu ya. Penulis menunggu, orang menunggu koran hari Minggu. Ya. Dan ada edisi sastra di sana. Oke. Nah, Sumatera Barat, kalau boleh Pak Dr. Fadlilah bicara ini sedikit mengenai refleksi ya di tahun sebelum dunia digital ini. Apa saja media dan bagaimana kehidupan media sastra di Sumatera Barat ini? Itulah media sastra koran, kemudian media majalah, kemudian cetak. Dan waktu itu media cetak buku itu satu hal yang sangat wah dan sangat sulit, karena penerbitan buku dikuasai oleh kapitalis besar, dan untuk mendapatkan
buku bisa diterbitkan itu sangat sulit, melalui seleksi Hal yang mewah. mewah sekali. Dan para sastrawan ketika bukunya diterbitkan oleh penerbit Ya. buku besar di Indonesia, itu sudah bisa dikatakan dinobatkan dia sebagai sastrawan gitu ya. Sama dengan ketika karya mereka terbit di majalah sastra terbesar, maka waktu itu bisa dikatakan dinobatkan. Nah, kemudian ada juga tempat penobatannya berupa pemenang sastra di setiap tahun. Nah, waktu penerbitan, pergeseran itu luar biasanya begini. Sekarang orang bisa mencetak buku sendiri, bisa menerbitkan buku sendiri, dan bisa menjual buku sendiri. Itu melalui kegoncangan besar. Kemudian sastrawan juga menulis puisi sendiri, mencetak buku puisinya sendiri, menjualnya jangankan ke Indonesia, ke luar negeri bisa. Tidak dicetak pun bisa. Tidak dicetak buku bisa. Nah, kemudian kemana perginya sastra koran? Koran beralih ke dunia digital. Seluruh koran mau tidak mau beralih ke dunia digital. Pakasinggalang, Haluan, mau tidak mau. Nah, di samping itu media massa digital Sumatera Barat cukup banyak, ada sekitar 10. Tapi yang cetak hanya media cetak, saya lihat hanya dijual kepada pelanggan saja lagi. Seperti kantor-kantor, hotel, perusahaan, dan para kaum terpelajar. Kaum tani mungkin melihatnya tidak ada lagi, semua sudah digital. Orang pun melihat surat kabar di edisi PDF dan edisi digital. Nah, sastra pun digital. Maka banyak para sastrawan punya website, punya Instagram, punya Facebook mereka. Nah, persoalannya para sastrawan sekarang tidak lagi persoalan honor. Mereka sudah punya mata pencarian yang lain. Semua dunia sastra sudah jadi aktualisasi diri, sehingga mereka mengekspos karya mereka. Bacalah karya sastra, karya sastra, karya saya, bacalah karya saya ini. Jadi mereka tidak tergantung pada sastra ya, untuk secara ekonomi ya. Tidak. Dan semua orang, perubahan besar itu semua orang bisa jadi menulis karya sastra, semua orang bisa nulis puisi, semua orang bisa nulis cerpen, dan semua orang juga bisa jadi kritikus. Jadi batas-batas penyair, cerpenis itu meluber. Dengan yang non itu menipis. Menipis. Cuma persoalan kan mana karya yang bermutu? Semuanya persoalan bermutu kan diuji oleh zaman. Ya. Nah, karya yang bermutu akan lahir, cuma dia akan bertahan. Siapa yang bertahan terus dia bermutu. Siapa yang dibicarakan oleh orang-orang ahli, maka itulah yang bermutu. Kemudian, karya saya harus dibicarakan oleh orang ahli. Ya silakan aja temui orang-orang ahli, dari kritikus, ahli sastra segala macam. Tapi bisa jadi kalau ditemui begitu dia hanya basa-basi. Sebab karya yang bagus tentu akan dibicarakan oleh orang yang bagus. Itu kan selalu ada di setiap zaman. Cuma ya bersabar aja. Nah, kalau karya kita tidak dibaca ya habis. Tidak bagus. Tidak bagus. Tapi cuma jangan putus asa. Ada persoalannya. Mungkin suatu saat akan dibaca. Nah, sesuatu yang bagus mungkin di hari ini tidak dilihat orang. Tapi mungkin dia akan dilihat di zaman yang kedatang. Sastrawan Amerika itu siapa namanya? Emily Dickinson. Pernah kemudian meninggal baru dia dibaca. Jadi ada persoalan, jangan takut tidak dibaca. Kalau memang itu bagus, itu akan dibaca orang. Khairil Anwar kan kemudian juga lebih banyak dibaca. Banyak dibaca orang. Nah, mungkin kita bisa refleksi juga nih Pak Dr. Fadila mengenai media sastra. Nah, bisa nggak kita petakan media sastra yang cetak ya tahun 80-an itu dan 90-an itu, apa saja yang dituju oleh penulis Sumatera Barat? Koran-koran apa saja atau majalah apa saja yang bisa kita ingat sekarang? Ya mungkin generasi yang baru nih tidak tahu. Sekitar tahun 70-an 80-an itu yang media untuk Sumatera Barat boleh dikatakan haluan bersama Singgalang
itu menyediakan ruangan untuk sastra dan kemudian diasuh Dia ada semangat juga satu ya? Ya, semangat. Kemudian Ya, sebelumnya semangat dan muncul sampai Canang. Canang. Masing-masing Canang, semangat, kemudian Haluan, Singgalang itu menyediakan ruang-ruang sastra Ya. dan diasuh oleh para sastrawan. Ya. Sastrawan di Canang itu hari Sepeditar dan kemudian juga Ya. di Semangat juga banyak kenapa? ada Darman Munir. 3 koran ini yang utama kalau kita baca-baca ya. 3 koran ini Semangat, Haluan, Singgalang utama. Kenapa ini yang jadi tujuan utama? Bukan hanya dari Sumatera Barat saya pikir ya. Juga Iya. luar Sumatera Barat bahkan Jawa ya. Iya, menuju bukan. Sumatera Barat. Mereka juga mengirim dari Jawa juga mengirim karya ke sini karena ada persoalan lintas wilayah. Karena karya-karya mereka juga dibaca di luar. Karena koran-koran di sini juga dikirim ke Jawa. Ya. Nah, persoalannya adalah honor kadang-kadang besar, kadang kecil. Wah. Tapi bagaimanapun honor kecil Tetap gembira ya. ya tetap mereka menulis. Dan semangat. Ya, dan itu juga menyeleksi bagi siapa yang memang cinta tergila-gila pada sastra, dia tidak akan mempedulikan honor sebenarnya. Ya. Tapi siapa yang hanya demi honor, mungkin dia tidak nulis lagi. Berarti itu memang kalau kita lihat perkembangan memang sastra pejuang masih ada melekat pada mereka ya. Nah, Mungkin itu semangat zaman pergerakan revolusi ya. iya, karena para sastrawan yang bergelut dengan dunia intelektual, mereka adalah orang-orang yang memahami semangat kebangsaan sebenarnya. Ya. Orang-orang yang paham dengan kondisi kebangsaan dan cuma media mereka adalah sastra. Ya. Dan mereka dekat dengan dunia kewartawanan dan dunia media massa. Ya. Itu mereka geluti bersama semuanya dalam persoalan rasa kebangsaan, rasa kemanusiaan, dan juga melihat secara mendunia tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nah, inilah yang membangun mereka sebagai menulis karya-karya mereka. Ya. Nah, karya-karya mereka itu disaper oleh para intelektual di Indonesia yang juga terdiri para yang mau tidak mau dimediai oleh media massa. Ya. Nah, media massa ini sangat penting. Ya. Nah, waktu itu media massa adalah satu kekuatan. Ya. Di samping Dewan Perwakilan Rakyat atau juga di samping kekuatan-kekuatan politik yang lain, maka media massa adalah kekuatan rakyat yang harus independen. Dan sastra ada di situ. Nah, sastra ada di situ. Dan kata Seno, kalau ketika dunia media massa sudah dibungkam, maka sastra lah yang akan berbicara. Ya. Nah, itu nanti lain lagi. Kalau sekarang kita bicara Ya. lain, ya. Mungkin itu bisa kita bicara pada sesi. Ya. Oke, minum dulu Pak. Oh iya, Minum dulu. terima kasih. Ya. Sip. Ya. Ini ceritanya semakin seru ya. Semakin kita dalami, makin banyak hal-hal yang mesti kita bicarakan. Ya. Ya. Nah, ini terutama mengenai daya tarik media sastra atau ruang sastra di koran-koran Sumatera Barat ya. Nah, itu tentu ada pengaruh daripada redaktur ya yang menjaga ruang sastra itu. Nah, bagaimana menurut Pak Dr. Fadila ini? Betul. Kita lihat ada di Haluan ada Pak Ada penyair besar Rusli. Papa Marzuki Rusli Marzuki Saria ya. Dia. Nah, di Singgalang juga ada ya. Dia di Singgalang juga ada. Dulu Pak Nafis pernah Pak Singgalang. Nabis dan sampai pada hari si Abrar ya. Abrar ya. Leon pernah situ juga. Leon ya. Leon Agusta ya, penyair. Pak Wisnadi ya. Ya. Pernah di Singgalang. Hafiz Muhammad juga. Nah, terakhir yang muda itu Hafiz Muhammad ya. Ya. Nah, ini yang paling muda. Nah, sekarang bagaimana itu? Apakah kurangnya greget media ruang sastra atau media sastra ini di koran, apakah ada kaitan dengan prestasi editor ini atau redaktur ini?
Ini gimana menurut Pak Lila? Nah, di masa sudah berubah. Masa sudah berubah dan kecepatannya mendadak dan tidak seperti orang sangat tergagap semuanya. Ya. Karena ada persoalan teknologi berubah dan orang-orang ini juga berakhir. Nah, di Sumatera Barat kayak mengalami sepertinya kosong gitu. Jadi ketika orang masuk ke dunia digital, Ya. para tokoh-tokoh sastra yang menjadi guru-guru terhadap sastra yang di media-media massa seperti Pak Napis sampai pada Pak Wis, Darman Munir, sekarang masih ada apa-apa. Sebagian besar meninggal dunia. Jadi Sumatera Barat tokoh-tokoh yang Sekarang yang tinggal, akan jadi yang masih hidup Pak Rusli Marzuki Saria. beliau sudah sangat sepuh. Pak Rusli sudah sangat sepuh sekali sekarang, walaupun sangat sehat. Dan kemudian masih ada Haris, Bang Haris Blitar. Haris Blitar ya. Cuma ini merupakan datuk-datuknya di Sumatera Barat, kalau istilah dalam tanda kutip, yang akan ketika orang datang ke Sumatera Barat masih akan pakai sagan. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah Sumatera Barat, siapakah yang akan pakai sagan di orang datang, dan orang-orang yang datang ke Sumatera Barat, siapa yang akan jadi nini mamanya sastra itu sudah setelah almarhum. generasi yang sebelumnya hilang, habis. Nafis tidak ada, kemudian Wisran tidak ada. Ya. Apakah Sumatera Barat menjadi masih disegani? lurah tak berbatu? Ya. Apakah masih takut orang untuk masuk ke Sumatera Barat atau tidak, karena ada yang dibagi sagan dan nah, berharaplah waktu itu yang mudah-mudah untuk menggantikan posisi tokoh. Ya. Maka sastrawan yang cukup dikenal seperti Gus TF, ternyata Gus TF hanya dia berdiam diri di Payakumbuh saja dan tidak di Padang, dan kemudian oke lah, tapi belum bisa menjadi nenek mamak tapi sastra. Apakah sudah jadi bisa nenek mamak sastra akan jadi penulis pakai sagan orang masuk ke Sumatera Barat? Kalau penulis iya. Nah, nenek mamak mesti dipertanyakan. Mungkin itu yang perlu diperbincangkan. Nah, tambah lagi, apakah ketika masuk tokoh-tokoh yang kemudian mengacau situasi di Sumatera Barat, siapa yang akan menengahi? Nah, itu persoalan tokoh. Kemudian ternyata media massa hilang dengan teknologi, orang masuk ke digital. Semua masuk dalam digital, sosmed. Sastra di sosmed semuanya. Nah, kemudian masih ada kehidupan sastra cetak seperti Singgalang, masih ada, orang masih mengirim karya situ. Masih ada toko yang menjadi redaktur, tentu sangat muda-muda sekali. Seperti kalau di Singgalang masih ada A.E. Rizal, pengarang muda. Kemudian ada di Padang Epres masih ada si Ganda. Terakhir sekali. Ada satu fenomena yang bagus juga. Haluan juga ada sekarang. Ada majalah sastra yang baru di ada majalah oleh Subhan. Elipsis. Subhan ini mungkin dan bisa itu besar pun dia, kalau serius ya. Ya, kemudian cuma Subhan meraih pangsa pasar kepada para guru-guru. Dan dia membentuk komunitas. Bukankah itu strategis untuk itu strategis. Strategis karena itu strategis di dunia media sosial. Medsos, dan juga mereka menerbitkan buku dan memasarkan sendiri. Ini Elipsis ini fenomenal juga komunitasnya saya lihat. Kelompok ini juga sering mengundang penulis dan juga orang perguruan tinggi untuk bicara dalam komunitas daring mereka. Nah, jadi ini bagus ya. Bagus. Cuma sekarang Sumatera Barat ada dua daerah yang lapang yang. Apakah Sumatera Barat adalah daerah tak bertuan? Sekarang ada persoalan orang-orang di luar mau masuk di sini, komunitas untuk masuk. Ya, pengaruh dari luar itu biasa. Sebenarnya memperkaya. Itu memperkaya, dan itu bukan hal baru. Sejak tahun 50-an sudah. Sumatera Barat sudah terbuka, budaya terbuka. Cuma ada persoalan sekarang, bagaimana kita menanggapi perayaan
teknologi dan juga perayaan perkembangan sastra dan media massa sudah berubah kepada digital, bagaimana kita menyikapi dengan bijak? Ya, nah ini peran media juga, mungkin peran media, bagaimana media itu memberikan suasana yang kondusif pada penulis ya. Ya. Nah kalau dulu itu bagaimanapun itu terkait juga dengan honor ya, honor para penulis. Ya. Nah akhir-akhir ini kan situasi mengambang, media juga dalam tanda kutip agak mengambang, dan orang bisa mempublikasikan karya sastra di mana saja. Karena kita tidak bisa memantau, dan kadang kita ini penulis, kita nggak tahu dia udah muncul sebagai penulis. Nah, bagaimana ini mengenai mutu sastra dikaitkan dengan media seperti ini nih, Pak Dr. Fadilah? Mutu sastra nanti akan dikaji oleh para peneliti sastra, tetap akan dikaji dan juga dikaji ditentukan oleh nafas perkembangan sastra itu menembus zaman. Mungkin satu karya ditulis oleh orang tak dikenal, tidak terkenal, kecil, tapi ternyata di satu masa orang melihat itu adalah suatu mutiara. Nah mutiara bagaimanapun dia akan tetap ada. Ya. Walaupun sekarang belum nampak. Belum nampak. Jadi walaupun sekarang orang kenal dengan sastra buzer, saya bilang sastra buzer karena hanya persoalan batu sungai yang digosok dan dikatakan ini mutiara, dan seluruh buzer mengatakan inilah mutiara hebat. Cemanya dia adalah batu sungai. Ini istilah baru pula ya, istilah buzer ini. Nah buzer sastra akan tetap ada juga, cuma persoalan zaman akan berganti ya. Dan mungkin hanya satu bangsa bisa didustai, tapi seluruh zaman tidak bisa didustai. Nah cuma persoalan sastra tetap ada persoalan siapa yang berkarya, dialah yang akan menuai. Siapa yang membuat sesuatu karya yang bagus, dia akan menuai kebagusan. Tapi membuat karya sastra yang tidak bagus, tetap tidak bagus dan napasnya sebentar. Ya, ini ada lagi yang ingin saya tanyakan. Dalam kaitan dengan media ini, kita kan susah memantau. Sekarang begitu banyak karya sastra, puisi, cerpen, bahkan tidak terikuti oleh kita begitu banyaknya. Nah kita kan perlu juga ini kritikus sastra bicara ya. Nah perlu bicara, tentu ada medianya juga mestinya. Nah sekarang kita tidak tahu ini karya sastra ini dia lagi memperjuangkan apa sekarang di Sumatera Barat. Bisa kita lihat ya dalam zaman ini apa yang mereka perjuangkan sebenarnya? Ada nggak? Nah, yang diperjuangkan oleh karya sastra di kemudian media massa adalah tokoh-tokohnya yang memang memahami sejarah daerahnya dan kemudian sejarah bangsanya. Kemudian maka di sanalah dia akan tahu apa yang akan dia perjuangkan. Ya. Ketika dia tidak tahu sejarah, dia akan dijual oleh orang. Ya. Maka penting sejarah media, sejarah sastra, sejarah bangsa itu sendiri. Sebab ketika sejarah sudah ditukar, habis dia. Jadi penulis ini memang harus mengikuti berbagai perkembangan, baik perkembangan masa lalunya maupun masa depannya ya, masa kini dan masa depan. Para penulis, para sastrawan adalah orang-orang intelektual yang membaca, orang-orang yang haus baca, karena ini sudah digoreskan oleh Khairil. Jadi mereka bukan perjuangkan diri mereka ya? Ya, karena mereka satu malam aja dua buku, 3 buku harus baca ya. Nah mungkin sudah banyak buku, dan sekarang buku bisa di tangan HP, sudah berbentuk PDF, seluruh buku dunia bisa dia baca. Nah, cuma persoalan ada persoalan semangat pada Naisir Taib masa zaman ini penulis masa pergerakan zaman roman pergaulan. Mereka tulis karya itu sendiri dan bikin iklan di surat kabar. Setelah orang memesan bukunya baru dia cetak dengan uang yang dikirim oleh orang. Mereka sudah mencetak buku secara pribadi dan mengiklankan secara pribadi. Hal itu terjadi pada hari ini. Orang juga menulis
mencetak bukunya dan menulisnya dan memasarkannya lewat medsos, kan orang menjualnya lewat medsos juga dengan secara per orang. Cuma ada persoalan kecintaan terhadap sastra, dan itu diperjuangkan secara pribadi maupun secara berkelompok, itu tetap ada walaupun teknologi sudah berubah besar sekali. Cuma mereka mau tidak mau, para sastrawan mereka harus menguasai teknologi, dan sekarang orang semuanya menguasai teknologi. Nah, kemudian persoalan kritikus tadi, dulu kritikus mungkin satu, semua orang sekarang bisa jadi kritikus, semua orang bisa membaca karena daya baca orang besar. Nah, sama juga semua orang bisa menulis puisi, semua orang bisa juga menulis tapi yang cerpen. saya maksud kritikus akademik. Nah, kritikus besar akan tetap ada, lahir satu persatu di setiap zaman, dan dia akan melahirkan pemikirannya, dan itu akan dilihat oleh orang, ini bagus atau tidak. Pasar lah yang menentukan, karena sekarang kan zaman pasar kapitalis. Nah, zaman sastra pun zaman sastra pasar pada hari ini, karena dia akan ditentukan oleh pasar sastra itu sendiri. Nah, karya sastra akan dibaca oleh orang pemikiran kelas bawah sampai pada pemikiran kelas yang sangat filosofis pun diungkap. Sebab ketika karya itu mempunyai pemikiran filosofis, dia akan ditemukan oleh filsuf. Oh, ini adalah karya bagus. Nah, karya yang tidak bagus tentu tidak akan dibaca oleh para filsuf. Ya, ini nanti kita bicara lagi masalah. Mungkin satu tema juga kita bicara. Mana karya yang bagus kan? Nah, sekarang dalam dunia yang multimedia ini dengan banyaknya beragamnya media, orang bisa menyalurkan karyanya kemana saja. Bahkan tanpa diseleksi, karyanya bisa dibaca orang. Karya baca orang. Nah, sekarang dalam kondisi media seperti ini, apakah akan lahir sastrawan yang lebih bagus dengan kebebasan yang seperti ini, atau fenomenanya mundur? Adakah dalam tanda kutip lahir seperti kalau kita berkaca pada Sumatera Barat, orang seperti Nafis? Yang seperti Nafis, yang Nafis tidak lahir lagi. Sekaliber itu. Ya, cuma Nafis dalam bentuk lain akan lahir. Menurut saya. Itu kemungkinan ada ya. Ya, kemungkinan itu ada. Cuma ada persoalan, ada mesin-mesin pembunuh yang berupa politik kebijakan dari dunia pendidikan dan juga dari dunia politik yang membuat susah untuk lahir tokoh-tokoh. Kenapa? Ketakutan. Ketakutan mungkin. Cuma bagaimanapun seorang tokoh tetap akan lahir di setiap zaman. Cuma kita teringat seperti apa yang dikatakan oleh Hatta, zaman besar tapi melahirkan orang-orang kerdil. Cuma bagaimana sekarang kita untuk bisa melahirkan tokoh-tokoh besar dengan zaman besar seperti ini? Cuma pada hari ini mungkin kita belum melihat, mungkin ada. Nah, cuma saya melihat begini, sebuah mutu karya itu seperti juga makan. Makanan kan ada persoalan nutrisi, ada nutrisi, tidak persoalan gizi, tapi persoalan bagaimana lah persoalan gizi dan nutrisi itu nutrisi yang bagus. Nah, semua orang mulai memahami ini makanan sampah artinya atau untuk makan bergizi. Begitu juga lah ini karya sastra yang berkualitas untuk jiwa seseorang dan intelektual seseorang. Ini karya yang tidak berkualitas. Itu akan diseleksi oleh media, oleh banyak orang karena pengetahuan orang semakin meningkat. Pembaca akan menentukan. Sama juga dengan bahwa bagaimanapun secara politik orang menghabisi meraih pangsa pasar kepada para guru-guru, dan dia membentuk komunitas. Bukankah itu strategis untuk itu strategis karena itu strategis di dunia media sosial, medsos, dan juga penerbitan. Mereka menerbitkan buku dan memasarkan sendiri.
Ini elipsis ini fenomenal juga komunitasnya saya lihat. Ya, Ini fenomenal. kelompok ini juga sering mengundang penulis ya, Ya. dan juga orang perguruan tinggi untuk bicara dalam komunitas daring mereka. Ya. Nah, menurut saya ini bagus ya. Bagus. Ya. Cuma sekarang Sumatera Barat ada dua daerah yang lapang yang apakah Sumatera Barat adalah daerah tak bertuan? Sekarang ada persoalan orang-orang di luar mau masuk di sini. Saliara sudah masuk di sini. Ya. Apakah Saliara masih punya bakai sagan terhadap Nafis dan bekas Wisranadi? Tidak, mereka sudah menanamkan tokoh-tokohnya di sini. Termasuk juga generasi muda dan segala macam. Itu wajar saja dari berbagai Ya, itu sebenarnya kalau ada berbagai komunitas untuk masuk. ya pengaruh dari luar itu biasa di sebenarnya hal memperkaya. Itu pun, itu memperkaya dan itu bukan hal baru. Sejak tahun 50-an sudah Sumatera Barat sudah terbuka, budaya terbuka. Cuma ada persoalan sekarang bagaimana kita menanggapi perayaan teknologi dan juga perayaan perkembangan sastra dan media massa sudah berubah kepada digital. Bagaimana kita menyikapi dengan bijak? Ya, nah ini peran media juga mungkin peran media bagaimana media itu memberikan suasana yang kondusif pada penulis ya. Ya. Nah kalau dulu itu bagaimanapun itu terkait juga dengan honor ya, honor para penulis. Ya. Nah akhir-akhir ini kan situasi mengambang, media juga dalam tanda kutip agak mengambang, dan orang bisa mempublikasikan karya sastra di mana saja. Karena kita tidak bisa memantau, dan kadang kita ini penulis kita nggak tahu dia udah muncul sebagai penulis. Nah, bagaimana ini mengenai mutu sastra dikaitkan dengan media seperti ini nih, Pak Dr. Fadilah? Mutu sastra nanti akan dikaji oleh para peneliti sastra, tetap akan dikaji dan juga dikaji ditentukan oleh nafas perkembangan sastra itu menembus zaman. Mungkin satu karya ditulis oleh orang tak dikenal, tidak terkenal, kecil, tapi ternyata di satu masa orang melihat itu adalah suatu mutiara. Nah, mutiara bagaimanapun dia akan tetap ada. Ya. Walaupun sekarang belum nampak. Belum nampak. Jadi walaupun sekarang orang kenal dengan sastra buzer, saya bilang sastra buzer karena hanya persoalan batu sungai yang digosok dan dikatakan ini mutiara, dan seluruh buzer mengatakan inilah mutiara hebat. Cuma dia adalah batu sungai. Ini istilah baru pula ya, istilah buzer ini. Nah, buzer sastra akan tetap ada juga, cuma persoalan zaman akan berganti ya. Dan mungkin hanya satu bangsa bisa didustai, tapi seluruh zaman tidak bisa didustai. Nah, cuma persoalan sastra tetap ada persoalan siapa yang berkarya, dialah yang akan menuai. Siapa yang membuat sesuatu karya yang bagus, dia akan menuai kebagusan. Tapi membuat karya sastra yang tidak bagus, tetap tidak bagus dan napasnya sebentar. Ya, ini ada lagi yang ingin saya tanyakan. Dalam kaitan dengan media ini, kita kan susah memantau. Sekarang begitu banyak karya sastra, puisi, cerpen, bahkan tidak terikuti oleh kita begitu banyaknya. Nah, kita kan perlu juga ini kritikus sastra bicara ya. Nah, perlu bicara, tentu ada medianya juga mestinya. Nah, sekarang kita tidak tahu ini karya sastra ini dia lagi memperjuangkan apa sekarang di Sumatera Barat. Bisa nggak kita lihat ya dalam zaman ini apa yang mereka perjuangkan sebenarnya? Ada nggak? Nah, yang diperjuangkan oleh karya sastra kemudian media massa adalah tokoh-tokohnya yang memang memahami sejarah daerahnya dan kemudian sejarah bangsanya. Kemudian maka di sanalah dia akan tahu apa yang akan dia perjuangkan. Ketika dia tidak tahu sejarah, dia akan dijual oleh orang. Maka penting sejarah media, sejarah sastra, sejarah bangsanya itu sendiri. Sebab ketika sejarah sudah ditukar, habis dia.
Jadi penulis ini memang harus mengikuti berbagai perkembangan, baik perkembangan masa lalunya maupun masa depannya, Iya. masa kini dan masa depan. Para penulis, para sastrawan adalah orang-orang intelektual yang membaca, orang-orang yang haus baca. Karena ini sudah digoreskan oleh Khairil. Jadi mereka bukan perjuangkan diri mereka ya. Ya, karena mereka satu malam aja dua buku, 3 buku harus baca ya. Ya. Nah, mungkin sudah banyak buku dan sekarang buku bisa di tangan HP ada sudah berbentuk PDF, seluruh buku dunia bisa dia baca. Nah, cuma persoalan ada persoalan semangat pada Naisir Taib masa zaman Ini penulis masa pergerakan. zaman roman pergaulan. Mereka tulis karya itu sendiri dan bikin iklan di surat kabar. Setelah orang memesan bukunya baru dia cetak dengan uang yang dikirim oleh orang. Mereka sudah mencetak buku secara pribadi dan mengiklankan secara pribadi. Hal itu terjadi pada hari ini. Orang juga menulis, mencetak bukunya dan menulisnya dan memasarkannya lewat medsos. Dan orang menjualnya lewat medsos juga dengan secara per orang. Cuma ada persoalan kecintaan terhadap sastra dan itu diperjuangkan secara pribadi maupun secara berkelompok. Itu tetap ada. Walaupun teknologi sudah berubah besar sekali. Cuma mereka mau tidak mau para sastrawan ya mereka harus menguasai teknologi. Dan sekarang orang semuanya menguasai teknologi. Nah, kemudian persoalan kritikus tadi. Dulu kritikus mungkin satu. Semua orang sekarang bisa jadi kritikus. Semua orang bisa membaca karena daya baca orang besar. Nah, sama juga semua orang bisa menulis puisi. Semua orang bisa juga menulis Tapi yang cerpen. saya maksud kritikus akademik. Nah, kritikus besar akan tetap ada lahir satu persatu di setiap zaman. Dan dia akan melahirkan pemikirannya dan itu akan dilihat oleh orang. Ini bagus atau tidak. Pasar lah yang menentukan karena sekarang kan zaman pasar kapitalis. Nah, zaman sastra pun zaman sastra pasar pada hari ini karena dia akan ditentukan oleh pasar sastra itu sendiri. Nah, karya sastra akan dibaca oleh orang pemikiran kelas bawah sampai pada pemikiran kelas yang sangat filosofis pun diungkap. Sebab ketika karya itu mempunyai pemikiran filosofis, dia akan ditemukan oleh filsuf. Oh, ini adalah karya bagus. Nah, karya yang tidak bagus tentu tidak akan dibaca oleh para filsuf. Ya, ini nanti kita bicara lagi masalah. Mungkin satu tema juga kita bicara. Mana karya yang bagus kan? Nah, sekarang dalam dunia yang multimedia nih ya. Dengan banyaknya beragamnya media, orang bisa menyalurkan karyanya kemana saja ya, Bahkan tanpa diseleksi karyanya bisa dibaca orang. Karya baca orang. Nah, sekarang dalam kondisi media seperti ini, apakah akan lahir sastrawan yang lebih bagus dan kebebasan yang seperti ini, atau fenomenanya mundur? Adakah dalam tanda kutip lahir seperti kalau kita berkaca pada Sumatera Barat, orang seperti Nafis? Yang seperti Nafis, yang Nafis tidak lahir lagi. Sekaliber itu. Ya, cuma Nafis dalam bentuk lain akan lahir. Menurut saya. Itu Cuma kemungkinan ada ya. Ya, kemungkinan itu ada. Cuma ada persoalan ada mesin-mesin pembunuh yang berupa politik-politik kebijakan dari dunia pendidikan dan juga dari dunia politik yang membuat susah untuk lahir tokoh-tokoh. Kenapa? Ketakutan mungkin. Cuma bagaimanapun seorang tokoh tetap akan lahir di setiap zaman. Cuma kita teringat seperti apa yang dikatakan oleh Hatta, zaman besar tapi melahirkan orang-orang kerdil. Cuma bagaimana sekarang kita untuk bisa melahirkan tokoh-tokoh besar dengan zaman besar seperti ini? Ya. Cuma pada hari ini mungkin kita belum melihat, mungkin ada. Nah, cuma saya melihat begini,
Ya. Sebuah mutu karya itu seperti juga makanan. Makanan kan ada persoalan nutrisi, Ya. ada nutrisi, tidak persoalan gizi, tapi persoalan bagaimana lah persoalan gizi dan nutrisi itu ya. Nutrisi yang bagus. Nah, semua orang mulai memahami. Ini makanan sampah artinya atau untuk makan bergizi. Ya. Begitu juga lah ini karya sastra yang berkualitas untuk jiwa seseorang dan intelektual seseorang. Ini karya yang tidak berkualitas. Ya. Itu akan diseleksi oleh media, oleh banyak orang karena pengetahuan orang semakin meningkat. Pembaca akan menentukan. Sama